Kenapa Tuhan itu disebut Allah, bukan yang lain? Ini menarik, Kenapa nggak menarik. Dewa? Ini menarik, Kenapa nggak menarik. Dewa? Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Allah lah sendiri yang menamakan dirinya Allah. Gitu. Nanti ada banyak kemudian pembahasannya di dalam Al-Quran, ya termasuk yang sudah kita paling hafalkan ya Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad. Gitu. Dia katakanlah bahwa dia Allah adalah Allah yang esa. Atau yang lebih spesifik misalkan ayat innani anallaha la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, di mana aku ini adalah Tuhan yang tiada Tuhan selain aku. Jadi Allah sendiri yang menyebut dirinya Allah. Nah cuma ini yang menarik kalau dibedah dalam yaitu pembahasan bahasa Arab. Cuma punten-punten kalau saya salah ini. Namanya juga orang masih sabuk putih kan biasanya suka show off kan. Ini saya mau show off sedikit nih. Jadi kalau kita lihat lafdzul jalalah, lafaz Allah. Lafaz Allah ini istimewa sekali. Nama Allah ini, isim ini, itu menariknya adalah alif lamnya itu nyambung, nempel. Sementara alif lam itu adalah sesuatu yang apa? Menspesifikkan sesuatu. Jadi contohnya misalnya mau ngomong ring, biasa cincin. Tapi kalau the ring, oh itu kita sudah mungkin ngomongin film atau misalkan lagi ada yang nikah, where's the ring? Itu pasti yang lagi disebut itu bukan sembarang cincin, pasti lagi ngomongin cincin pernikahan kan gitu. Karena ada the-nya. Nah, alif lam itu kayak gitu. Dia itu menspesifikasikan kata gitu, memakrifatkan kata atau dalam bahasa Indonesia apa ya? Apa ya istilahnya ya? Definitif ya. Jadi ada kata yang definitif, ada yang indefinitif gitu. Proper lah. Kata-katanya itu jadi spesifik. Nah, lafdzul jalalah ini alif lamnya tuh nyambung gitu. Kayak nggak mungkin dilepas. Jadi sudah spesifik bahwa alif lam ini untuk Allah, nggak untuk yang lainnya. Gitu. Kalau misalkan kita bilang Alkitab, di tempat yang lain kita bisa bilang Al-Qalam. Alkitab artinya buku itu, Al-Qalam artinya pena itu. Nah, cuma kan ini alnya sama-sama bisa dipinjam, kadang dipinjam di kitab, kadang dipinjam di buku, kadang dipinjam di pulpen gitu. Tapi alif lam yang ada di lafdzul jalalah ini nempel di katanya itu sendiri. Jadi kayak nggak bisa dicopot. Jadi sudah spesifik ini untuk Allah. Terus yang keren lagi adalah ketika lafdzul jalalah atau kata Allah ini kemudian kita pretelin. Misalkan kita hilangkan hamzah yang ada di depan. Maka kemudian ini dibacanya apa? Ini kalau di huruf kalau di kitab gundul ada tulisan begini nih, ini pasti bacanya lillah. Ya. Lillahi gitu. Untuk Allah. Jadi ketika hamzah yang di depan dihilangkan, ternyata artinya tetap untuk Allah. Nah, terus ketika lam yang di depannya ini dihilangkan, ini saya ganti dulu. Jadi lamnya kan gini nih. Nah, gini kan. Nah, ketika lamnya dihilangkan yang di depan ini lagi, ini maka menjadi lahu. Lahu itu artinya apa? Untuk dia. Dia itu siapa? Allah. Di Allah. Nah, Reverse ketika to ya. lamnya kemudian dihilangkan lagi, maka tinggal sisa hu. Hu itu siapa? Dia. Dia itu Iya. siapa? Allah. Jadi itu yang berikutnya. Ini mungkin buat teman-teman yang belum sama sekali belajar bahasa Arab, mungkin nggak dong, tapi yang sudah belajar dasar harusnya dong, karena ini materi dasar sebetulnya. Di dalam bahasa Arab itu ada frase yang namanya mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih itu maknanya kepemilikan. Misalkan ada kata kitabullahi, itu artinya kitabnya Allah. Oke, kitabnya Allah. Ya. Nah, mudhof ilaih itu harus ada dua kata isim. Yang pertama disebut mudhof. Ini kalau teman-teman nggak paham nggak apa-apa, tapi intinya nanti keren. Yang kedua itu namanya mudhof ilaih. Kerennya aja yang didapat. Pahamnya sih nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Misalkan saya bilang tadi contohnya kita bullahi. Tulisan saya jelek banget bahasa Arabnya. Nah, kitabullahi. Nah, mudhof itu syaratnya itu nggak boleh ada alif lamnya. Jadi kata yang di depan ini nggak boleh punya, nggak alif lam sih, nggak boleh punya hamzah lam. Saya dimarahin kalau dibilang alif lam, karena ini sebenarnya bukan alif lam, ini hamzah lam. Oke, siap Pak Ustadz. Hamzah lam ini nggak boleh ada di mudhof. Oke?
Syaratnya itu. Kemudian syarat kedua, mudhof ilaihnya ini itu harus posisinya jar. Nah, jar itu apa nggak usah dibahas. Salah satu bentuknya kasroh. Ini sebentar. Ini kan artinya adalah kitabnya. Jadi kitabnya Allah. Bisa dipahami ya? Itu mudhof ilaih itu. Kitab yang di depan itu artinya kitab. Nya, karena ini mudhof ilaih ada maknanya. Nya Allah. Jadi kitab ini miliknya Allah gitu artinya. Nah, karena Allah itu alif lamnya nggak bisa dicopot, maka lafdul jalalah ini, kata Allah ini tidak bisa menjadi mudhof. Artinya apa? Tidak akan ada yang pernah memiliki Allah. Allah itu pasti yang memiliki. Nah, ajib kan? Itu saya nemu itu tuh langsung kayak ya Robbana gitu. Jadi dari katanya saja Allah itu memposisikan diri tidak ada yang mungkin memiliki aku. Karena alif lamnya itu nempel di kata Allahnya nggak bisa dicopot. Sementara mudhof itu harus nggak boleh punya alif lam. Hamzah lam dari tadi salah ngomong. Nah artinya lafdzul jalalah ini sudah memposisikan diri tidak mungkin dimiliki siapapun. Jadi Allah itu bukan punyanya siapa-siapa. Ya itu tambahan intermezzo dari cerita lafdzul jalalah. Ya lanjut, paham nggak paham ya? Saya mau ceritain Masya keren Allah. ya. Lanjut. Ya yang penting keren gitu aja.